Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata yang sangat saya banggakan, ada satu pertanyaan yang sangat menarik terkait pada kalimat dha'fin dan juga dha'fan yang terdapat pada surah Ar-Rum, surah ke-30 juz 21 ayat 54. Pertanyaannya adalah, kenapa pada kalimat dha'fin dan juga dha'fan Imam Hafiz meriwayatkan atau membaca dengan dua wajah atau dua cara, yaitu dengan memfathahkan huruf dotnya menjadi dha'fin atau juga dha'fan, dan cara yang kedua dengan mendommahkan huruf dotnya sehingga menjadi du'fin dan juga du'fan. Jadi pertanyaannya, kenapa Imam Hafiz membaca dengan dua cara pada kalimat du'fin dan juga du'fan? Baik, sebelum saya masuk pada jawaban atas pertanyaan tersebut, saya akan berikan contoh bacaannya terlebih dahulu secara lengkap ayat 54 surah Ar-Rum dengan dua cara baca menurut riwayat Hafiz jalur Syatibiyah. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Kemudian cara yang kedua dengan mendhammahkan huruf dotnya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Ya, itu adalah ayatnya yang terdapat pada surah Ar-Rum ayat 54. Nah, kembali pada pertanyaan, kenapa Imam Hafiz membaca kalimat dha'fin dan juga dha'fan dengan dua cara baca, yaitu yang pertama memfathahkan huruf dotnya dan yang kedua mendommahkan huruf dotnya. Sebelum masuk pada jawaban, ada satu penjelasan di dalam kitab Ikhtiyarul Qurra bahwasanya setiap perawi tidak selalu harus membaca dengan sama persis dari apa yang didapatkan dari gurunya. Jadi di dalam kitab Ikhtiyarul Qurra dijelaskan bahwasanya setiap perawi itu tidak selalu harus bacaannya sama persis apa yang didapatkan dari gurunya. Nah, Imam Hafiz ini merupakan salah satu perawi dari Imam Asim. Jadi gurunya Imam Hafiz itu adalah Imam Asim. Nah, pada poin pertanyaan ini menjadi salah satu contoh bahwasanya tidak semua perawi bacaannya itu harus sama persis secara 100% terhadap apa yang didapatkan dari gurunya.
Nah, pada poin ini Imam Hafiz, yaitu pada kalimat du'fin dan juga du'fan, itu membaca dengan dua cara, yaitu memfathahkan dotnya dan juga mendommahkan dotnya. Sedangkan gurunya Imam Hafiz, yaitu Imam Asim, itu hanya membaca dengan satu cara, yaitu dengan memfathahkan dotnya. Maka di sini muncul pertanyaan, kenapa Imam Hafiz membaca pada kalimat du'fin dan juga du'fan itu dengan dua cara baca? Yang pertama dengan memfathahkan dotnya, yang kedua dengan mendommahkan dotnya. Jawabannya adalah yang pertama, bahwasanya Imam Hafiz itu pernah berkata, bacaanku tidak ada yang berbeda dengan guruku Imam Asim, kecuali satu huruf yang terletak pada surah Ar-Rum ayat 54, yaitu pada kalimat du'fin dan juga du'fan. Nah, itu adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Imam Hafiz pada kalimat du'fin dan juga du'fan itu membaca dengan dua cara, yaitu karena Imam Hafiz meriwayatkan hadis dari Al-Fadli bin Marzuqi, dari Utaibah Al-Aufi, dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Muhammad membaca pada kalimat du'fin dan juga du'fan dengan mendommahkan huruf dotnya, sehingga menjadi du'fin dan juga du'fan. Nah, itu adalah alasan yang kedua. Baik yang dibaca fathah dotnya maupun yang dibaca dhammah dotnya, kedua-duanya itu sahih, kedua-duanya itu benar, dan sama-sama riwayahnya itu mutawatir atau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan baik ketika huruf dotnya yang dibaca fathah maupun dibaca dhammah, pada dasarnya ini maknanya itu sama, meskipun secara bahasa berbeda. Kalimat du'fin ataupun du'fan yang terbaca fathah huruf dotnya ini memiliki makna kelemahan badan dan fisik. Sedangkan huruf dotnya yang berharokat atau yang terbaca dhammah menjadi du'fin dan juga du'fan, ini memiliki arti kelemahan akal dan mental. Kalau secara bahasa memang berbeda ya kalimatnya atau artinya, namun hakikat maknanya ini sebenarnya sama. Kemudian kalimat du'fin dan juga du'fan yang huruf dotnya berharokat fathah ini merupakan bahasa yang digunakan atau yang dibaca oleh orang-orang Tamim. Jadi lughah Tamim. Sedangkan kalimat du'fin dan juga du'fan yang huruf dotnya berharokat dhammah, yang terbaca dhammah, ini merupakan lughah Quraisy, bahasa Quraisy. Yang kedua-duanya sekali lagi sama-sama benar, sama-sama mutawatir. Nah, dari kedua cara baca ini, yang huruf dotnya terbaca fathah, yang huruf dotnya terbaca dhammah, menurut riwayat Hafiz Jalur Syatibiyah, ini yang lebih utama atau yang muqaddam adaan, itu yang terbaca fathah huruf dotnya. Itu yang lebih utama, terbaca fathah huruf dotnya. Nah, dari penjelasan yang barusan saya sampaikan, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalimat du'fin ataupun du'fan, baik yang dotnya terbaca fathah ataupun yang terbaca dhammah, pada dasarnya kedua-duanya itu kembalinya kepada riwayah. Artinya baik yang terbaca fathah maupun terbaca dhammah huruf dotnya, kedua-duanya itu memang ada riwayah yang sahih.
ada riwayah yang mutawatir yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mencoba memahami cara baca kalimat du'fin ataupun du'fan, baik yang berharokat fathah dotnya maupun yang berharokat dhammah dotnya, kalau kita tinjau dari segi ilmu qiraah, khususnya lagi qiraah ashr atau qiraah 10, maka dari kedua cara membaca itu lebih banyak atau mayoritas ulama qiraat itu membaca dengan dhammah huruf dotnya, terbaca du'fin dan juga du'fan. Siapa saja yang membaca du'fin dan juga du'fan atau huruf dotnya yang terbaca dhammah, siapa saja ulama yang membaca dhammah pada huruf dot pada kalimat du'fin dan juga du'fan, di antaranya adalah Imam Nafi', kemudian Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, kemudian Ibnu Amir, kemudian Kisai, kemudian Abu Ja'far, kemudian Ya'qub dan juga Khalaf. Nah, di mana Khalaf ini di samping dia menjadi salah satu perawi dari Imam Hamzah, Imam Khalaf ini juga menjadi salah satu imam dari qiraah 10 atau bacaan 10, qiraah ashr. Nah, sedangkan yang membaca fathah pada huruf dotnya pada kalimat du'fan dan juga du'fin, di antara yang membaca fathah huruf dotnya adalah riwayah Syu'bah dan juga Hamzah. Hamzah di sini di dalamnya ada dua perawi, yaitu Khalaf dan Khallad. Nah, untuk Khallad ini hanya membaca fathah saja huruf dotnya. Tapi kalau untuk Khalaf, nah ini kan kalau tadi Khalaf yang sebagai salah satu imam 10 dalam qiraah ashr itu membaca dengan dhammah huruf dotnya. Namun Khalaf di sini juga meriwayatkan dengan membaca fathah pada huruf dotnya pada kalimat du'fin dan juga du'fan, karena meriwayatkan bacaan dari gurunya yaitu Imam Hamzah. Kemudian yang membaca fathah juga pada kalimat du'fin dan juga du'fan adalah riwayah Hafiz tersendiri, baik dari jalur Syatibiyah maupun jalur Thaibatun Nashr, juga sama-sama bisa membaca fathah huruf dotnya dan juga bisa membaca dhammah huruf dotnya pada kalimat du'fin maupun du'fan yang terdapat pada surah Ar-Rum ayat 54. Nah, demikianlah penjelasan terkait kenapa Imam Hafiz membaca dengan dua cara pada kalimat du'fin dan juga du'fan, yaitu cara pertama dengan memfathahkan huruf dotnya dan yang kedua dengan mendhammahkan huruf dotnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.